Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mempelajari materi statistika pendidikan. Oke, mungkin yang mahasiswa saya minggu lalu kita sudah mempelajari tentang varians ya, varians dan jangkauan data dan varians ya. Sekarang kita akan mencari tahu ukuran persebaran data dengan menggunakan simpangan rata-rata dan simpangan baku. Oke, sekarang saya akan tunjukkan dulu rumus dari simpangan rata-rata. Itu adalah SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, di mana nilai mutlak X I min X bar. Kalau kemarin varians itu kuadrat ya, ini nilai mutlaknya. Semuanya ini dibagi dengan N. Sedangkan untuk data kelompok tinggal gampang, kita kalikan dengan FI ya. X I min X bar-nya kita kalikan dengan FI, kemudian ini kita bagi dengan N. Oke, kemudian kalau simpangan baku ya, untuk populasi kemarin kita menggunakan varians pada populasi menggunakan lambang sigma kuadrat. Artinya simpangan baku ini untuk populasi lambangnya adalah sigma, berarti sigma itu adalah akar dari sigma kuadrat atau akar dari varians. Untuk sampel itu lambangnya S ya, maka simpangan baku untuk sampel adalah S sama dengan akar S kuadrat. Nanti sigma kuadrat sama S kuadratnya Anda baca lagi materi minggu lalu ya. Rumus-rumusnya apa Anda baca lagi materi minggu lalu. Oke, kita akan mengetahui mana sih ukuran persebaran data yang paling akurat ya untuk mendeskripsikan sebuah data, apakah simpangan rata-rata atau simpangan baku. Rumus mana yang mesti kita gunakan ya di dalam penelitian gitu. Penelitian kan harus tingkat kepercayaannya tinggi, artinya rumusnya harus tepat. Oke, pertama ya, simpangan rata-rata data tunggal dulu. Kita akan mendeteksi simpangan rata-rata data tunggal dari dua kasus. Kasus pertama itu adalah data dengan datanya adalah 2, 4, dan 6. Untuk mencari simpangan rata-rata kita cari dulu X bar seperti biasa. Rata-rata gampang, 2 tambah 4 tambah 6, kita bagi 3 sama dengan 12, bagi dengan 3. Artinya sama dengan 4. Ya. Kemudian setiap data ini kita kurangi dengan 4, kemudian kita mutlakkan. 2 dikurangi 4 itu negatif 2, kemudian kita mutlakkan jadi 2. 4 kurangi 4 itu 0 ya, kita mutlakkan 0. 6 kurangi 4, 2, kita mutlakkan juga 2. Kita totalnya adalah 4, maka simpangan rata-rata dari kasus data ini adalah 4 dibagi dengan 3, 4/3. Oke, sekarang saya akan mencari simpangan rata-rata dari kasus yang kedua, yaitu datanya 2, 5, dan 5. Kita ketahui rata-ratanya adalah 12 dibagi dengan 3 ya, berarti sama dengan 4. Setiap data ini kita tulis dalam tabel ini, kita kurangkan dengan 4 ya, kemudian kita mutlakkan. Kita peroleh ternyata nilai mutlaknya adalah 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4. Oleh karena itu simpangan rata-ratanya adalah 4/3. Simpangan rata-rata dari ini dan ini itu sama 4/3. Tapi kalau kita lihat data yang kedua ini dia mengumpul di bilangan dekat dengan 5 ya. 5-nya itu banyak sekali. 5-nya banyak di sini. Dia mengumpul di bilangan 5. Dia tidak tersebar ya. Sedangkan di kasus pertama dia kan tersebar. Dia ada 2, ada 4, ada 6. Kemudian yang ini lebih tidak tersebar daripada kasus 1. Makanya padahal nilai simpangan rata-rata ini dia sama. Artinya simpangan rata-rata kurang akurat untuk mendeskripsikan sebuah persebaran data. Tapi memang bisa digunakan, tetapi lebih akurat dengan menggunakan simpangan baku. Oke, simpangan baku sendiri rumusnya kalau pada populasi adalah sigma sama dengan akar dari sigma kuadrat, di mana kalau di dalam ini data tunggal ya, berarti sigma itu adalah dengan rumusnya seperti ini. Sorry, ini saya salah rumus ya, saya perbaiki saja langsung. Ya. I min X bar kuadrat. Oke. Ya, itu adalah rumus dari sigma. Ini saya enter saja.
Oke, rumusnya kan sigma itu seperti ini, akar dari sigma kuadrat, di mana variasinya menggunakan rumus yang kemarin seperti ini. Oke, sekarang kita akan mencari varians di kasus pertama. Varians di kasus pertama itu kita cari dulu ya, X bar-nya seperti biasa. Kemudian kita cari setiap data kita kurangkan dengan X bar, kemudian kita kuadratkan ya, kemudian kita jumlahkan, ternyata jumlahnya jadi 8. Karena di sini datanya ada 3, berarti variasinya dari data ini adalah 8/3. Jadi simpangan bakunya dari data ini adalah akar 8/3, seperti itu. Kemudian kasus kedua dari data 255, ya kita cari dulu rata-ratanya 4, sama. Setiap data ini kita kuadratkan, kita kurangi dengan X bar ya. Kemudian kita kuadratkan, maka kita peroleh 4, 1, 1, seperti ini. Kemudian kita total itu 5, berarti varians dari data ini adalah 5/3. Jadi simpangan bakunya adalah 5 per akar dari 5/3. Kita lihat nilai simpangan baku dari kasus pertama dan kasus 2 itu berbeda. Artinya simpangan baku ini lebih kecil daripada ini ya. Simpangan baku kasus kedua lebih kecil daripada simpangan baku kasus pertama. Ini berarti bahwa variasi atau persebaran di kasus pertama itu lebih besar daripada persebaran di kasus kedua. Oleh karena itu, rumus simpangan baku ini itu sangat tepat untuk mengukur sebuah ukuran persebaran suatu data. Gitu. Oke, jadi seperti itu. Oke, sekarang simpangan rata-rata ya untuk data kelompok. Gampang sekali seperti tadi. Rumusnya kan kita cari dulu XI ya untuk data kelompok. XI-nya di ini nilai tengahnya berarti 43, ini 48, ini 53, ini 58, ini 63, ini 68. Rata-ratanya kita cari dulu ya. Berarti apa namanya? Kita cari dulu. Berarti XI-nya ya. Kita cari dulu X bar-nya ya. X bar-nya berapa ya? Kita kalikan, saya gunakan kalkulator ya. Sebentar. 10 dikali dengan 43 ditambah 12 kali 48 ditambah 18 kali 53 ditambah 34 kali 58 ditambah 20 kali 63 ditambah 68 dikali 6. Oke. Kita bagi dengan 100, berarti rata-ratanya adalah 56. Oke, rata-ratanya 56, Anda cek sendiri ya rata-ratanya. Kemudian setiap data ini kita kurangi dengan 56, kemudian kita mutlakkan. Ya. XI min X bar kita mutlakkan, 43 kurangi 56 itu adalah minus 13, berarti kita mutlakkan jadi 13. 48 kurangi 56 itu minus 8, kita mutlakkan jadi 8. 53 kurangi 56 itu min 3, kita mutlakkan jadi 3. 58 kurangi 56 itu 2. 63 kurangi 56 itu 7 ya. 68 kurangi 56 itu 12. Setiap data ini kita kalikan ya. FI kali XI min X bar dulu kita kalikan. Berarti 13 kali 10 itu 130. 8 kali 12 itu adalah 96. Kemudian 3 kali 18 itu adalah 54. 2 kali 34 itu adalah 68. 7 kali 20 itu 140. 6 kali 12 itu adalah 72. Oke, kita total ya. Hasilnya adalah, kita cari dulu dengan kalkulator. 30 ditambah 96 tambah 54 tambah 68 tambah 140 tambah 72. Jawabannya adalah 560 ya. Jadi simpangan rata-ratanya dia adalah 560 dibagi dengan 100 atau sama dengan 5,6 simpangan rata-ratanya, seperti itu ya. Oke, next. Kemudian simpangan baku untuk data kelompok. Sama seperti tadi, kita cari nilai XI-nya ya. Kita ini berarti 43, ini 48, ini 53, 58, 63 dan 68. Tadi di soal tadi X bar-nya ini kan sama dengan data ini ya.
Berarti otomatis X bar-nya juga 56 ya. Kita tulis saja di sini X bar-nya 56. Untuk mencari simpangan baku, cari dulu variansnya. Kalau kita sudah mengerti variansnya, kita kemudian cari simpangan baku dengan mencari akarnya itu. Rumus varians dari data kelompok untuk ini populasi ya, berarti variansnya adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N, XI min X bar kuadrat per N. Oke, kita cari dulu XI min X bar kuadratnya ya. 43 kurangi 56 itu adalah minus 13 ya. Minus 13 kita kuadratkan 169. Kemudian 48 kurangi 56 itu adalah minus 8 ya, kita kuadratkan 64. 53 kurangi 56 itu min 3, kita kuadratkan 9. 58 kurangi 56 itu 2, kuadratkan 4. 63 kurangi 56 itu adalah 7, kita kuadratkan 49. 68 kurangi 56 itu 12, kita kuadratkan 144 ya. Kemudian kita kalikan FI kali dengan XI min X bar kuadrat. Kita peroleh 169 kali 10 1690. 64 kali 12 ya. Maka dia adalah 768. 18 kali 9 ya adalah 162. 34 kali 4 itu adalah 136. 49 kali 20 itu adalah 980. 144 kali 6 sama dengan 864 ya. Kita totalkan semuanya ya. 1690 ditambah dengan 768 ditambah dengan 162 ditambah dengan 136 ditambah dengan 980 ditambah dengan 864 dia sama dengan 4.600 ya. Maka variasnya adalah 4.600, kita bagi dengan N-nya di sini 100. Berarti sama dengan 46. Oleh karena itu, simpangan bakunya di soal ini adalah akar dari variansnya. Berarti sama dengan akar dari 46. Ya, Anda tidak usah menghitung, tidak apa-apa di dalam kasus ini, akar 46. Gitu ya, ini adalah simpangan baku dari data kelompok. Kemudian, jika Anda adalah mahasiswa saya, silakan Anda cari ya. Tentukan simpangan rata-rata dari simpangan rata-rata dan simpangan baku dari data kelompok ini. Kemudian Anda kerjakan, kemudian Anda upload di Google Classroom seperti biasa. Gitu. Jika Anda ada pertanyaan, Anda bisa tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Dan jika Anda suka dengan video ini, silakan Anda klik like. Dan Anda share juga boleh jika video ini bermanfaat, karena ini materi statistika bisa digunakan dimanapun. Kemudian yang paling penting adalah bantu untuk mengklik subscribe agar channel ini bisa berkembang. Oke, untuk pertemuan kita hari ini atau materi kita yang dibahas di hari ini cukup sekian ya. Kita ketemu lagi di video-video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.